kajian online ini kepada Ustadz Surono kami persilahkan. Kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perkenannya untuk disampaikan. Apa suaranya jelas diterima sama sahabat-sahabat teman semuanya? Jelas. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada para asatidz asatidzah bersama santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Dirasah Islamiyah Rabitatul Qurra Ngawi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Raudhatul Quran Ngawi, bersama sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang berada di ruang Zumina. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu bertepatan tanggal 31 Desember 2025, mari bersama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, kesehatan, dan kesempatan pada malam hari ini kita bersama berada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Sholawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan umat yang menjadi penuntun kita sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi kita, dan dengan jasa besar beliaulah kita pada sampai saat ini kita masih
bisa berpegang teguh kepada keimanan yang benar, masih kita berada dalam sebuah keyakinan iman dan Islam kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan di penghujung tahun 2025, malam ini kita akan memasuki tahun 2026. Bagi kita tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, untuk senantiasa bisa bermuhasabah diri, walaupun yang namanya muhasabah tidak harus menunggu di akhir tahun. Namun tentu ini menjadi sebuah momentum tahun baru ini yang sudah selayaknya, sepantasnya kita gunakan untuk melakukan bagian daripada sesuatu amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dakwah terhadap umat. Dakwah dilakukan setiap saat sepanjang masa, tidak peduli dengan kondisi, waktu, dimensi ruang dan waktu. Namun malam hari ini masuk bagian daripada sebuah momentum yang harus kita manfaatkan, kita gunakan, kita optimalkan waktu ini menjadi bagian daripada waktu untuk kita melakukan amal soleh yang tentunya bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk memberikan pandangan, memberikan penjelasan, memberikan pembahasan tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, segala sesuatu yang terjadi di bumi Allah, di belahan bumi Allah, baik yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, atau kejadian-kejadian yang berada di negeri kita ataupun di belahan bumi Allah yang lain. Salah satunya adalah yang akhir-akhir ini terjadi di lingkungan, di masyarakat, dan khususnya di negeri kita. Banyak yang merasakan musibah atau tertimpa bencana. Mohon bisa operator bisa menayangkan PDF kita, slide kita Mbak Septi ya. Mohon izin bisa dibantu untuk menayang slide. Baik, cukup, terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan.
sebagian daripada umat kita merasakan bencana atau tertimpanya baik yang akhir-akhir ini mulai dari Lumajang kemarin terjadinya longsor, belum selesai muncul kejadian banjir di Sumatera, baik itu Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, juga di Aceh Tamiang, terus silih berganti, sehingga menjadi perlunya kita bagian daripada umat Islam untuk bisa menyikapi bagaimana terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sudut pandangan tentu akidah Islam, yang di satu sisi, yang sisi keduanya sebuah peran sikap kita dalam terkait dengan amal perbuatan kita harusnya bagaimana. Ini akan menjadi sebuah dasar yang sangat penting bagi kita tatkala kita bisa menyikapi dalam dua sudut pandang. Tentunya dalam sudut pandang akidah Islam, terjadinya bencana itu bagaimana, dan sikap umat manusia di seluruh belahan bumi Allah ini harus bagaimana. Tentu tetap dilihat dalam sudut pandang Islam atau pandangan Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu sebuah bencana tentu sangat perlu adanya respon atau apa yang harus kita sikapi, atau bagaimana kita menyikapi terhadap bencana alam yang menimpa, baik dalam sudut pandang akidah Islam ataupun dalam sudut pandang amal kita terhadap kejadian itu. Karena apa? Ada beberapa pandangan dari masyarakat. Misalkan mereka memandang bahwa bencana ini adalah bagian dari azab Allah terhadap masyarakat di lingkungan itu yang tertimpa. Nah, ini harus kita sikapi, ini harus kita respon, ini harus kita berikan pandangan. Bagaimana Allah menjelaskan sebuah terjadinya bencana alam. Apa iya ini menjadikan bagian daripada azab Allah kepada lingkungan yang terkena bencana? Tatkala kita menyikapi sesuatu hal yang salah atau berpendapat yang tidak sesuai dengan fakta ayat-ayat Allah, akan menjadi masalah menghakimi saudara-saudara kita yang pada hakikatnya tidak mempunyai masalah, tidak terkena, melakukan sebuah dosa. Padahal tentu antara azab itu tentu ada korelasinya dengan perbuatan dosa. Bagaimana orang-orang beriman yang ada di situ? Nah, ini adalah tentu slide yang sebelumnya, nomor satu, slide nomor satu. Oke. Nah, ini sebagai
dasar landasan kita, Allah telah menjelaskan tentang hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 ayat 48. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan syariat dan manhajnya. Pertama, setiap umatnya Allah Subhanahu wa taala, umat manusia maksudnya, dia Allah berikan syir'atan, syariat, aturan, konsep kehidupan, wa minhajan, dan minhaj atau manhaj. Ini adalah bagi umat-umat terdahulu, maksudnya umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Setiap ada tindakan kedoliman, tindakan kejahatan, tindakan kerusakan, Allah lakukan tindakan adab langsung. Dengan cara bisa memusnahkan, bisa membinasakan seluruhnya. Sebagaimana misal umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam, atau umat-umat yang lain sebelum itu. Namun umat Nabiullah Muhammad SAW mempunyai syariat yang berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Boleh next, Mbak. Karena umat-umat terdahulu setiap ada tindakan kerusakan langsung dilakukan adab penyiksaan yang secara spontanitas dengan cara membinasakan habis-habisnya. Tapi tadi umatnya Rasulullah mempunyai syariat tersendiri. Maka umat Nabi Allah Muhammad SAW tidaklah dilakukan adab sebagaimana umat-umat terdahulu, melainkan syariatnya berbeda. Syariat yang ditetapkan untuk umat terdahulu dengan umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Umat Rasulullah tatkala melakukan tindakan kesalahan, tindakan dosa, atau definisi secara tepat adalah melakukan tindakan kriminal, apa yang dimaksud kriminal? Tindakan kriminal adalah segala perbuatan umat Islam yang melakukan tindakan yang berseberangan dengan perintah dan larangan, khususnya perintah yang wajib dan perintah yang haram, yang larangan yang haram. Tentu beda dengan meninggalkan perintah sunnah dan larangan yang makruh, atau melakukan tindakan-tindakan yang mubah.
Yang kedua dulu, Mbak. Yang kedua dulu. Dijelaskan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ini dasar kita. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 15. Ini syariat yang diturunkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang tidak sama dengan syariat dan manhaj kepada rasul-rasul atau nabi-nabi terdahulu. Dalam urusan musibah, dalam urusan kejadian musibah atau kedoliman atau kerusakan, tetap Allah menyampaikan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa, tentu menyiksa seluruh hambanya, sebelum kami hatta nab'asa rasula, sampai Allah sendiri mengutus seorang rasul. Ini menunjukkan betapa kalau manusia kita mau sandarkan siapa manusia yang paling punya integritas. Tidak ada yang mempunyai integritas terbaik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sportivitas yang tertinggi terhadap seluruh makhluknya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba ada neraka, kemudian manusia semuanya melakukan tindakan kesalahan, masuk neraka semuanya. Sementara Allah tidak memberitakan karakter kriteria siapa yang akan disiksa. Itu namanya tidak ada sportivitas, tidak ada integritas, dan itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul, sampai dia mengutus seorang rasul. Kenapa? Karena rasul datang, disitulah yang memberikan kabar gembira, basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka ditunjukkan tatkala manusia di muka bumi mengikuti jalannya Allah, tentu tidak mungkin Allah melakukan siksa kepada hamba-hambanya. Manusia yang berjalan meniti jalan syariat dan manhaj yang telah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini suaranya lagi sempat mau hilang tadi. Nah, itu sebagai dasar kita bahwa berbeda setiap hamba, setiap umat terdahulu dengan umatnya Rasulullah berbeda. Nah, bisa next, Pak. Maka dalam syariatnya Rasulullah Muhammad SAW, jika manusia hambanya melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan dosa, maka syariatnya Rasulullah adalah mempunyai syariat tersendiri untuk menyelesaikan melalui sanksi peradilan di dalam Islam. Itu syariat di dunia. Jadi yang salah bukan diadab oleh Allah di dunia, tetapi dia akan mendapatkan sebuah peradilan di dunia ini melalui tentu sudut peradilan Islam. Peradilan Islam adalah bagian daripada syariat yang Allah tetapkan bagi orang-orang umatnya Rasulullah. Siapa saja yang melakukan tindakan apakah dia melanggar syariat wajib dan ataupun melanggar syariat haram. Semua orang yang melakukan tindakan syariat wajib maupun syariat haram
dia ditetapkan menjadi pelaku kriminal dan dilakukan tindakan dalam peradilan Islam. Termasuk tindakan-tindakan manusia yang mengakibatkan atau menghantarkan terjadinya masalah besar. Nah, itu tindakannya adalah berhadapan dengan pengadilan. Tetapi bencana itu sendiri bencana sendiri tidak bagian daripada azab Allah. Bukan daripada sanksi atau azab Allah. Sebagaimana Allah sampaikan ya, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini next one. Kita lihat. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan ada ditinggalkan di bumi dari makhluknya yang melata sekalipun. Allah bisa membinasakan semuanya, bisa menghabiskan semuanya, bisa melenyapkan semuanya. Tapi Allah tekankan, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 61. Ini syariatnya Rasulullah. Tentu berbeda dengan syariat umat yang terdahulu. Syariatnya Rasulullah terjadi bencana tidak sama dengan bencana yang terjadi pada masa Nuh. Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau Allah menghendaki ingin menghukum manusia karena kedolimannya, Allah menyebutkan, saya tidak akan ada ditinggalkan di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Manusia bisa dihabiskan, bisa dibinasakan semuanya, termasuk binatang melata pun bisa dimusnahkan sama Allah. Kalau Allah ingin mengadab manusia di muka bumi ini. Tapi Allah menjelaskan, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tatkala ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan juga tidak bisa melakukan percepatan. Dan bukti lain, keadilan Allah tentu akan menjadikan menunjukkan bagian daripada integritas, sportivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kalaupun Allah menyiksa, bencana itu terjadi berupa adab Allah, yang layak dan pantas mendapatkan musibah itu harusnya misal sebuah pulau-pulau tertentu atau provinsi-provinsi tertentu yang di situ telah banyak terbukti melakukan kemaksiatan, atau di bumi Allah yang lain
yang telah menantang Allah dan Rasulnya, seluruh syariat-syariatnya. Misalkan di Israel sana, kurang apa kejahatan mereka? Harusnya begitu. Sementara di mana? Di tempat-tempat kejadian musibah, bencana, masih banyak orang-orang beriman. Bahwa kota-kota itu, daerah-daerah itu banyak orang-orang yang beriman, banyak penduduk-penduduk yang bertakwa kepada Allah. Kalau dikatakan itu adab Allah, sementara Allah sampaikan kalau menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan ada ditinggalkan di bumi ini dari makhluk yang melata sekalipun. Itu nas Al-Quran surat An-Nahl 16 ayat 61. Tapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk itu ini yang membedakan ya antara syariat dan manhaj tadi. Syariat dan manhaj umat Rasulullah dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau umat terdahulu Allah langsung kontan. Tatkala ada kedoliman diadab dengan terjadinya bencana, apakah itu banjir atau dibaliknya bumi, kayak kaum Lut, dibalikkan bumi, gunung-gunung dibalik semuanya, ditenggelamkan di dalamnya, habis semuanya. Itu adalah umat-umat sebelum Rasulullah. Sementara syariatnya Rasulullah Muhammad, setiap tindakan apapun yang dilakukan umatnya Rasulullah yang melakukan kedoliman berupa melakukan kontradiksi dengan perintah yang wajib maupun yang haram, itu dilakukan peradilan, dilakukan tindakan peradilan. Apakah korupsi, apakah mencuri, apakah merampok, apakah itu judi, apakah minum khamr, atau menebang hutan sehingga hutan habis. Mereka melakukan tindakan kriminal, bukan diadab Allah. Karena bisa jadi yang menebang hutan bukan orang penduduk situ. Yang menebang hutan bisa perusahaan-perusahaan besar, dan bisa jadi dikontrol oleh orang-orang yang duduk di rumah, di luar negeri. Terus bencana datang, mereka aman. Bagaimana dikatakan ini adab? Yang terkena dampak adalah penduduk sekitar yang melakukan kriminal. Orang penduduk sekitar taat kepada Allah, dia sholat, dia jamaah, masjid-masjid ribuan, puluhan, ratusan masjid. Ini tidak ada korelasinya. Dampaknya secara akidah begitu. Secara akidah bukan sebuah adab. Karena harusnya yang terdampak kalau itu adab harus orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Yang melakukan kemaksiatan siapa? Dia menebang hutan. Contoh lain begini, Gunung Merapi itu sunatullah. Yang namanya Gunung Merapi, kalau dia aktif, dia hidup, pada waktu tertentu dia akan meletus. Tanah hutan, tanah ketinggian yang tidak ada peresapan yang tinggi, maka curah hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah, maka dia akan lari kemanapun di dataran yang paling rendah, mengakibatkan longsor dan banjir. Itu semua merupakan bagian daripada kebesaran Allah. Jadi terjadinya bencana merupakan kebesaran Allah, ketinggian Allah, termasuk hal misalkan terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, bukan karena lahirnya putranya Rasulullah, bukan karena lahirnya
seseorang. Tetapi itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk terjadinya misalkan tsunami, tanah longsor, banjir bandang, baik di negeri kita maupun di belahan bumi Allah yang lain. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Next, Mbak. Jadi An-Nahl 61 itu. Karena Allah tatkala menghukum manusia niscaya akan tidak ditinggalkan semuanya. Next materinya, Mbak. Allah tidak menghendaki adanya kedoliman kepada hambanya. Tatkala hambanya melakukan kedoliman, maka ini Allah pada hakikatnya tidak menghendaki manusia itu dolim. Maka dikatakan dalam surat Ghafir ayat 40 ayat 31. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Wa mallahu Allah yuridu dzulman lil ibad. Allah ma itu manafiah ya. Jadi wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak menghendaki kedoliman terhadap hamba-hambanya. Pada prinsipnya begitu. Manusia di muka bumi ini harusnya idealnya mengikuti perintah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali berbakti, beribadah kepada Allah. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak menghendaki kedoliman terhadap hamba-hambanya. Namun tatkala ini syariatnya Rasulullah ya. Tatkala hamba-hambanya melakukan kedoliman, kerusakan, kesesatan, maka Allah menghadirkan persangsian, yaitu berupa syariat itu. Ini untuk menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki kedoliman terhadap hamba-hambanya. Maka dalam penjelasan terjadinya masalah ujian bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh Tamiang, maupun di belahan bumi Allah yang lain, sesungguhnya bukan azab Allah sebagaimana yang terjadi pada umat-umat Rasulullah terdahulu, umat-umat sebelum Rasulullah. Karena sekali lagi syariatnya dan manhajnya beda tadi. Syara'an wa minhajan, berbeda. Syara'an wa minhajan, umat sebelum Rasulullah sama umatnya Rasulullah. Kalau dulu diadab secara langsung umatnya Rasulullah, jikalau Allah menghendaki sebuah hukuman, pasti dihabiskan semuanya, tidak ditinggalkan termasuk binatang melata. Namun Allah menangguhkan sampai batas waktu tertentu. Artinya umatnya Rasulullah punya syariat tersendiri, yaitu melalui mekanisme peradilan, mekanisme persangsian dalam peradilan Islam. Nah begitu. Ini sesuatu hal yang sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dalam sudut pandang akidah. Nanti berikutnya kita terangkan sudut pandang amal, atau bagaimana kita bersikap menyelesaikan masalah-masalah itu pasca terjadinya bencana. Nah sekarang dalam sudut pandang akidah dulu, bahwa harus diketahui sesungguhnya yang terjadi di wilayah-wilayah di negeri kita maupun di belahan bumi Allah yang lain, termasuk di Sumatera, di Aceh Tamiang, di Lumajang, atau di kota-kota yang lain, terjadi beberapa bencana bukanlah azab untuk umat Islam, melainkan
dari aspek akidah, apa yang terjadi di belahan bumi Allah itu, termasuk banjir, termasuk longsor, tsunami, gunung Merapi yang meletus tadi, yang merupakan tanda-tanda atau kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, gerhana matahari, gerhana bulan, dan lain sebagainya. Umat Islam tidak memandangnya sebagai azab untuk umat Islam. Baik yang terjadi di negeri kita maupun di belahan bumi Allah yang lain. Karena kita bisa buktikan bahwa di sana banyak saudara-saudara kita yang masih beriman, banyak saudara-saudara kita yang masih bertakwa, banyak saudara-saudara kita yang masih menjaga keimanannya, melakukan amal-amal soleh yang terbaik. Banyak saudara kita yang masih memenuhi kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Sholat 5 waktu berjamaah, tilawah Quran. Masih banyak orang-orang yang taat kepada Allah. Ini tentu kalau ada sebagian umatnya Rasulullah yang melakukan kemaksiatan, bukan adat yang terjadi, tetapi syariatnya adalah dilakukan tindakan persangsian. Jadi syariat Allah itu untuk ditegakkan di muka bumi supaya terjadinya keseimbangan antara orang-orang baik. Ya. Jadi tujuannya begini. Tujuan syariat itu, syariat yang wajib, itu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh umatnya Rasulullah, kan begitu. Jika manusia tidak melakukan perintahnya, maka harus ada penjaga. Saya ulang. Pelan-pelan. Setiap syariat perintah wajib itu idealnya dilakukan umatnya Rasulullah begitu. Nah, supaya syariat wajib itu dilaksanakan, maka Allah berikan aturan persangsian melalui peradilan itu untuk menjaga syariat wajib. Bisa dipahami? Ya, boleh saya ulang ya kata-kata. Narasinya memang nggak bisa sama, tapi yang penting ditangkap dulu. Setiap syariat Allah yang statusnya wajib itu menuntut umatnya Rasulullah melakukan kewajiban itu. Nah, maka itu kan berarti perintah. Allah sendiri yang akan menjaga perintah itu. Bagaimana cara penjagaan perintah itu? Yaitu Allah akan menjaga syariat perintah itu supaya eksis di muka bumi. Perintah itu eksis dijalankan, maka dihadirkan pula penjagaannya berupa syariat persangsian bagi orang-orang atau umatnya Rasulullah yang berani melanggar perintah wajib itu. Nah, itu namanya syariat penjagaan untuk menjaga syariat wajib. Namanya syariat persangsian, syariat bagi yang melanggar kewajiban. Nah, terus yang kedua, sama sebaliknya. Allah mensyariatkan larangan yang statusnya haram. Nah, itu tadi kan wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak mengendaki kedzaliman terhadap hamba-hambanya.